Selama kita masih ingin menyelamatkan diri sendiri, mengatur hidup sendiri, mengamankan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, kita akan selalu gelisah setiap kali Yesus berdiri mendekat ke tahta hidup kita. Shalom, shalom juga yang ada di rumah, shalom. Dan turut bersukacita, bersyukur kalau setiap kita boleh baik di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama bulan Desember seri mimbar kita punya seri khotbah BTC. BTC tentu bukan Bitcoin, karena ini bulan Desember baru nggak baik ngomongin Bitcoin gitu kan, merah semua. Behind the Christmas Story. Jadi BTC kita diajak untuk melihat tokoh-tokoh yang ada, tokoh-tokoh yang terlibat di dalam kisah kelahiran Yesus Kristus dalam kisah Natal. Nah, minggu ini minggu kedua kita akan melihat dari sisi Raja Herodes. Tadi Raja Herodesnya sudah ditampilkan visualisasi dengan sangat baik sekali. Oke, masih kenal tadi Papa. Tadi waktu sampai Raja Herodes ke bawah senyumnya senyum takut. Medi kenal itu suami. Medi mah senyum santai aja. Martinus boleh jadi raja nomor 1 di gereja. Tapi di rumah 02 ya, 01 Medi. Gitu. Yang paling berkuasa di rumah. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Anak yang menggelisahkan raja, ini tema yang diberikan oleh setiap kita. Nah terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 16, ini satu perikop yang panjang. Saya nggak akan bacakan untuk setiap kita secara utuh setiap ayatnya. Saya hanya akan bacakan ayat 1 sampai 8, lalu nanti loncat ke ayat 16. Sekali lagi saya dorong setiap kita untuk boleh membacanya nanti di rumah. Malam mau tidur atau besok pagi bangun saat teduh sambil baca perikop ini untuk boleh mendapatkan pemahaman yang lebih utuh akan khotbah hari ini. Oke, kita akan dengar berita firman Tuhan Matius 2 ayat 1 sampai 16, demikianlah berita firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kita loncat ke ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang membacanya, mendengarnya, merenungkannya, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam keseharian. Maranatha. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, hari ini kita akan melihat dari sisi Raja Herodes. Maka untuk membantu pemahaman kita seperti biasa, untuk mengikuti alur khotbahnya lebih mudah, kita akan melihat struktur khotbah kita hari ini. Karena Raja Herodes maka raja, ada 4 poin gitu ya, R-A-J-A. Yang R kita akan melihat ilustrasi di awal mengenai remote. Nanti kita akan dengar ya, remote itu kecil tapi mengungkap siapa rajanya, ini pengantar kita masuk ke tema. Lalu kita akan melihat dari sisi Herodes, huruf A itu ambisi yang gelisah di atas tahta. Lalu nanti di bagian ketiga kita akan melihat gak cuma di kisah Alkitab nih, ternyata di dunia sekarang pun ternyata posisi Herodes, apa yang menggelisahkan hati Herodes itu masih relevan. Dan kita akan melihat salah satu contohnya, itu jaya di tahta, goyah di hati.
Lalu di bagian akhir kita akan melihat bahwa para setiap raja dunia ini gagal ketika mempertahankan posisinya. Dan ternyata kita lihat berita anugerahnya, ada pribadi Yesus sang raja sejati. Anugerah raja sejati tidak merebut tapi menyerahkan diri, RAJA. Kita akan masuk di poin yang pertama, R. Remote itu kecil tapi mengungkap siapa rajanya. Bapak Ibu Saudara, suatu hari saya bertamu ke rumah rekan saya, sesama hamba Tuhan. Lalu di sana kami ngobrol di ruang tamu. Dan obrolan itu seru. Kami ngobrolin isu-isu teologi terkini, kami ngobrolin juga apa yang terjadi, isu-isu yang ada di dunia seperti apa, ada updates apa. Kami ngobrolin gosip pelayanan. Nah, itu juga jadi bahan obrolan kita. Nah, di situ seperti kami lagi meeting superhero yang pingin nyelamatin dunia itu. Perbincangan serius, rasanya berat gitu kan. Nah, di tengah suasana seperti itu tiba-tiba anaknya nyelonong masuk ke ruang tamu. Dan ketika ada anak kecilnya yang masuk ini, dia langsung ambil remote TV. TV yang tadinya mati karena kami fokus ngobrol, lalu anak itu pencet, nyalain. Lalu TV yang mati tadi, gelap tadi, tiba-tiba nyala dengan gambar kartun yang warna-warni. Seketika dengan sound kartun itu, maka suasana ruang tamu itu berubah. Dari awalnya serius, menjadi suara sangat kids banget gitu, cheerful banget. Dan speakernya juga kenceng. Nah, saya waktu itu refleks pingin ambil remote-nya dan pelanin suaranya. Bukan matiin, cuman pelanin aja. Tapi tiba-tiba si papanya anak kecil itu teman saya, dia berkata, udah biarin aja. Nanti juga dia bosan sendiri. Nanti dia juga akan pergi lalu masuk ke dalam. Bapak Ibu Saudara, di momen itu saya terdiam sejenak dan seolah-olah Tuhan itu berbicara pada saya, ngingetin gitu. Ron, begitulah reaksimu ketika aku masuk ke wilayah hidupmu. Bapak Ibu Saudara, benar loh. Yang menggelisahkan saya itu bukan benda remote-nya, remote TV yang kecil itu. Yang menggelisahkan saya adalah seolah-olah tiba-tiba nggak ada kendali di ruang tamu itu. Tiba-tiba orang dewasa kehilangan kendali. Dan kendali itu dipegang oleh orang lain, seorang anak kecil. Dan itu perasaan yang gak enak. Bapak Ibu Saudara, reaksi kebanyakan kita ketika menerima berita Natal bukankah seperti itu? Remote itu kecil, tetapi perebutannya itu mengungkap isi hati saya waktu itu. Nah, Natal juga begitu. Kedatangan Yesus itu juga mengungkap siapa yang memegang remote hidup kita. Tuhan hadir menyatakan, jangan-jangan kita pegang kendali, kita pingin pegang kendali penuh atas hidup kita. Sama seperti Raja Herodes tadi, yang gak pingin kontrolnya atas kehidupan itu diambil oleh raja yang lain. Saudaraku, kalau remote saja bisa membuat hati kita terusik ketika berpindah tangan, bayangkan apa yang terjadi ketika yang berpindah tangan itu bukan channel TV, tetapi tahta hidup. Dan itulah yang dirasakan oleh Herodes pada Natal pertama. Dia bukan saja mendengar kabar lahirnya seorang bayi, ia mendengar pengumuman bahwa akan ada raja lain. Dan itu menggelisahkan hati. Bagi Herodes ini bukan berita rohani. Bagi Herodes ini berita politik. Bagi Herodes ini ancaman eksistensial. Karena Herodes hanya tahu satu hal, dua raja itu nggak bisa duduk di satu tahta. Maka yang satu harus disingkirkan. Bapak Ibu Saudara, dan sejak saat itulah Natal bukan lagi kisah yang indah, melainkan kabar yang mengusik dan membuat hati ini menjadi gelisah. Mari kita masuk lebih dalam ke inti cerita. Melihat Natal dari balik mata seorang raja yang takut kehilangan kendali ini. Bagian yang kedua kita masuk, huruf A. Ambisi yang gelisah di atas tahta. Nah, untuk memahami khotbah ini lebih dalam kita akan mengenal lebih dekat siapa Raja Herodes. Bapak Ibu Saudara, Raja Herodes di sini adalah Herodes Agung, Raja boneka Romawi. Reputasinya banyak, dia bangun kuil, dia bangun istana, dia bangun pelabuhan. Tetapi ternyata dia punya dark side leadership. Ada dark side, sisi gelapnya ada. Sisi gelapnya apa? Dia rela membunuh istrinya, tega. Dia rela membunuh anak-anaknya. Dia rela bunuh keluarga dekatnya. Untuk mensukseskan apa yang menjadi agendanya. Untuk memastikan tahta, kursi tahtanya ini tidak goyah. Bahkan Kaisar Agustus, Kaisar Romawi pertama, penguasa tertinggi kekaisaran Romawi pada masa kelahiran Yesus,
Kaisar Agustus sendiri ngomong lebih aman jadi babinya Herodes daripada jadi anaknya. Karena kalau jadi anaknya sewaktu-waktu bisa dibunuh demi memastikan kursi tahta itu aman. Nah di ayat yang ketiga kita temukan Bapak Ibu Saudara satu frase di sana yang menarik, terkejutlah Herodes. Bapak Ibu Saudara, Alkitab tidak mencatat ketika dengar berita ini Herodes itu marah. Alkitab tidak mencatat Herodes ini bingung, tetapi terkejut. Kata Yunaninya adalah taraso. Taraso ini bukan sekedar kaget, tetapi taraso ini kacau, terguncang batin, gelisah sampai ke akar jiwa. Bapak Ibu Saudara, kata taraso itu muncul di bagian Alkitab yang lain ketika murid itu melihat Yesus berjalan di atas air. Ingat ya cerita ini, kondisinya gelap, mencekam, lalu murid melihat sosok Yesus. Maka dicatat oleh Alkitab, murid bukan berkata, Tuhan, enggak ngomong gitu, tapi ngomongnya dibalik. Hantu. Panik, khawatir, cemas, dan merasa nyawanya itu terancam. Nah inilah yang dirasakan oleh Herodes. Ini bukan reaksi orang jahat Bapak Ibu Saudara. Ini reaksi orang yang takut tahtanya disentuh. Artinya Natal itu mengganggu Herodes sampai ke jantung identitasnya. Ya, Natal mengganggu. Yesus datang Bapak Ibu Saudara bukan sebagai ornamen Natal tapi sebagai raja. Dan sekali lagi prinsip Herodes, dua raja nggak bisa duduk di satu tahta. Itulah pergumulan hati Herodes. Bapak Ibu Saudara, Herodes adalah gambar besar dari hati manusia yang ingin tetap berkuasa. Dan kalau kita boleh jujur, setiap kita punya Herodes kecil di dalam hati kita. Tim Keller ngomong, dosa utama manusia bukanlah melanggar aturan, tetapi merebut tahta. Ingat waktu kita di kisahnya Adam dan Hawa, dosanya Adam adalah pingin sama seperti Tuhan. Tahu apa yang baik dan jahat, pingin posisinya sama, pingin rebut tahta, pingin berbagi tata minimal. Nah Bapak Ibu Saudara, lalu kita masuk ke poin ketiga. Kalau itu cerita tentang Herodes, pertanyaan kita masihkah relevan di zaman sekarang? Nah Bapak Ibu Saudara ternyata relevan kok gitu. Kalau kita melihat banyak para pemimpin, engkau dan saya juga mungkin pemimpin, kita juga nggak suka gitu loh ketika kita kehilangan kendali. Kita pemimpin di rumah, kita nggak suka mungkin dari kasus tadi remote TV. Atau kita nggak suka sebagai istri ketika masakan itu menunya terlalu diatur, bahan bumbunya terlalu diatur, tabungan anak diatur-atur. Kita ingin pegang kendali, kita sebagai pemimpin di perusahaan. Kita juga nggak suka kalau bisa kita jadi nomor satu dan kita bisa mengatur segalanya. Kita terancam ketika ada karyawan baru. Ataupun kita juga di pemimpin di gereja juga bisa mengalami kondisi yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara, saya sebutkan satu cerita gitu kan ketika kita berkata jaya di tahta gelisah di hati. Bapak Ibu Saudara pernah dengar Kubilai Khan? Pasti pernah dengar gitu kan. Tapi satu nama lagi Kaidu mungkin Bapak Ibu belum banyak yang dengar gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, ceritanya ada kaisar Mongolia bernama Kubilai Khan. Kubilai ini abad ke-13, dia punya satu kisah cerita yang menarik dengan Kaidu. Kaidu ini cucu dari Ogedei Khan gitu. Nah ceritanya gimana? Kubilai itu adalah pemimpin besar. Dia berkuasa luas, dia sangat disegani pada waktu itu dan dia tidak pernah kehilangan wilayah. Nah sampai suatu hari dia dapat laporan. Laporan bahwa ada seorang anak muda berbakat dari keluarga yang lain, bangsawan yang lain yang semakin populer di kalangan rakyat. Nah anak muda ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya kalau dilihat nggak terlalu mengancam. Dia nggak punya pasukan kok. Dia nggak punya ambisi politik. Dia cuma menurut catatan sejarah dia cuma punya dua hal. Yang pertama karisma, yang kedua kecerdasan. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara dua poin inilah yang membuat seistana gelisah. Seisi istana termasuk Kubilai itu gelisah dan merasa terancam. Beberapa penasihatnya ngomong gini, yang mulia saya kasih tahu ya, mendingan hati-hati deh. Kehadiran anak itu bisa mengancam posisi Anda. Mirip kan yang dialami oleh Herodes. Nah Bapak Ibu Saudara dalam Yuan Shi, sejarah dinasti Yuan, ada catatan bahwa beberapa jenderal Kubilai bahkan memberikan catatan keras. Mereka ngomong jika Kaidu itu semakin dihormati, mereka akan berbalik pada dia. Dan itu berarti tahta Anda sedang retak di bawah kaki Anda. Dalam konteks itu para jenderal sedang memperingatkan Kubilai
bahwa jika para elit Mongol itu mulai menghormati Kaidu, lebih menghormati Kaidu, maka loyalitas politik dan militer itu bisa bergeser. Dan tanpa loyalitas itu, tahta seorang Khan itu sebenarnya rapuh. Meskipun masih terlihat berkuasa. Maka seperti banyak raja dunia yang di posisi itu, mereka biasanya akan langsung insecure, maka Kubilai pun merasa insecure. Kubilai menyusun strategi, dia amankan posisinya, Kubilai mengawasi, membatasi, dan akhirnya berusaha menyingkirkan Kaidu. Bukan karena ancaman nyata, ancamannya nggak ada sebenarnya. Tetapi karena ketakutan kehilangan tahta. Salah satu statement Kubilai kan yang terkenal, dia itu ngomong balik ke penasehatnya. Tahta adalah kursi paling tinggi, tapi juga tempat yang paling membuatmu ketakutan saat ada orang yang berdiri di dekatnya. Bapak Ibu Saudara, Herodes juga begitu. Herodes enggak gelisah karena bayi itu kuat. Enggak, bayi Yesus tetap bayi yang lemah. Herodes gelisah karena bayi itu punya klaim atas tahta. Tahta yang Herodes pikir itu miliknya, padahal bukan. Yesus enggak datang dengan pasukan. Yesus tidak datang dengan kudeta, tidak datang dengan ancaman. Tetapi Herodes langsung panik karena ada sesuatu di dalam diri manusia yang selalu takut kehilangan kontrol atas hidupnya. Bapak Ibu Saudara, lewat sejarah Herodes dan Kubilai, kita melihat bahwa raja terbesar pun dalam posisi yang kita pikir aman sekalipun bisa insecure, bisa merasa nggak aman dan nggak nyaman ketika hatinya terletak atau terlalu melekat pada tahta. Saudaraku, Herodes panik sama Kubilai. Panik sama seperti Kubilai. Ya, setiap kita itu takut kehilangan tahta, Bapak Ibu Saudara. Meskipun ancamannya bukan pedang, tetapi kasih. Nah, Natal itu menggelisahkan karena Natal berkata ada raja lain yang lebih layak duduk di hati kita. Sekali kedatangan Yesus di momen Natal bukan hanya untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Tetapi untuk memegang kendali atas setiap aspek hidup kita. Dan itulah yang tidak enak. Kita pingin kalau bisa Yesus lahir untuk nyelamatin kita aja. Kalau bisa Yesus lahir untuk menghibur-hibur kita saja. Kalau bisa Yesus lahir untuk nyelesain masalah kita, nyembuhin penyakit kita. Tetapi jangan soal menjadi raja di tahta yang kita duduki. Bapak Ibu Saudara, selama kita masih ingin menyelamatkan diri sendiri, mengatur hidup sendiri, mengamankan diri sendiri, membenarkan diri sendiri, kita akan selalu gelisah setiap kali Yesus berdiri mendekat ke tahta hidup kita. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Poin terakhir. Cepat ya buat hari ini ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat pada akhirnya catatan sejarah menunjukkan Herodes berusaha menjaga, runtuh. Kubilai berusaha menjaga, runtuh. Nah, Kubilai dan Herodes gagal bukan karena mereka lemah. Tetapi karena mereka terlalu percaya pada tahta. Dan disitulah kita membutuhkan raja yang rela meninggalkan tahtanya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Herodes dan Kubilai percaya bahwa tahta mereka aman. Hidup mereka terkendali. Selama kuasa di tangan mereka, maka masa depan itu bisa dijaga dan dipastikan aman. Tetapi Natal itu segera membalik logika mereka. Karena di dalam Natal kita bertemu dengan raja yang tidak mempertahankan tahta, tapi meninggalkannya demi kita. Sekali lagi, Yesus gak datang membawa pasukan. Dia tidak datang dengan ancaman, dia tidak datang dengan strategi politik. Ia datang sebagai bayi yang lemah, bayi yang rentan, dan sepenuhnya menyerahkan diri pada kehendak Bapa. Herodes membunuh anak-anak demi mempertahankan tahtanya. Allah
menyerahkan anaknya agar setiap kita tidak binasa. Bapak Ibu Saudara, inilah gospel connection-nya. Dan inilah kontras terbesar dalam sejarah. Raja dunia akan terus berusaha mempertahankan kuasanya dengan kematian-kematian orang di sekitarnya. Kalau perlu kematian-kematian orang yang ada di dekatnya. Tetapi Raja Surga menghadirkan kehidupan dengan menyerahkan dirinya. Dan disitulah Injil itu menjadi sangat personal dengan setiap kita. Karena tanpa sadar Bapak Ibu Saudara kita sering ngomong sama Tuhan. Sekali lagi, Tuhan engkau boleh jadi juru selamatku. Bahkan kalau bisa engkaulah yang jadi juru selamatku. Untuk memastikan hidupku kekal itu aman. Tapi asal Tuhan. Engkau gak ganggu tahtaku. Tapi berita Natal berkata dengan lembut. Yesus tidak datang untuk berbagi tahta. Ia datang untuk menyelamatkan orang-orang yang justru lelah duduk di atas tahta. Karena kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, duduk di atas tahta itu sangat melelahkan. Memastikan segala sesuatunya baik-baik saja. Memastikan segala sesuatunya lancar dan aman itu melelahkan. Saudaraku, hanya raja yang rela menyerahkan dirinya bagi kita, yang aman memerintah hidup kita. Hanya raja yang tidak takut kehilangan kuasa, yang tidak akan menindas kita. Hanya raja yang tidak mempertahankan dirinya, yang tidak akan memanipulasi kita. Hanya raja yang mati bagi kita, yang tidak akan menghancurkan kita. Saudaraku, kalau raja sebesar Kubilai aja bisa ketakutan. Kalau penguasa sekejam Herodes pun hidup dalam kecemasan. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak keputusan kita hari ini lahir bukan dari iman, melainkan dari rasa takut kehilangan kendali. Dan mungkin Natal ini bukan soal Tuhan yang meminta lebih banyak dari kita. Ayo hidup lebih benar. Ayo pelayanan lebih rajin, bikin event Natal. Ayo karakter lebih baik. Bukan soal itu. Melainkan Natal adalah momen Tuhan mengundang kita. Untuk berhenti mempertahankan apa yang tidak pernah kita bisa kendalikan sepenuhnya. Karena raja yang lahir di palungan adalah raja yang suatu hari akan naik ke salib. Dan raja yang mati di salib itu adalah raja yang akan bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk memerintah. Bukan dengan ketakutan tapi dengan kasih karunia. Inilah raja yang layak untuk memerintah hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saya persiapan khotbah ini, saya melihat kondisi saya hari ini. Saya merasa saat ini saya kehilangan kendali banyak. Seperti yang Bapak Ibu Saudara tahu, saya selesai pelayanan bulan Januari. Sampai hari ini saya bergumul. Tapi saya mau cerita pergumulan awal saya waktu seminggu pertama yang lalu. Seminggu pertama ketika saya tahu saya tidak akan lanjut. Yang ada di kepala saya Bapak Ibu Saudara, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, gimana dengan KPPZ? Saya selalu ngomong sama anak-anak KPPZ, kerinduan koko gitu kan. Lihat kalian bertumbuh, lihat kalian lulus, lihat kalian dapat kerja, menikah, punya anak. Setiap dari kalian gitu. Di momen itu saya berdoa, Tuhan gimana? Gitu. Perasaannya sangat tidak enak ketika saya tidak bisa menyertai mereka. Saya teringat wajah-wajah. Ada yang ketika mereka mulai naksir, datang ngobrol sama saya, kok gimana caranya PDKT, kok gimana menentukan ini tepat atau enggak. Lalu ketika mereka pacaran, diterima, mereka cerita. Nanti beberapa bulan kemudian mereka berantem, saya temenin mereka lagi. Ada yang akhirnya selesai mulus, ada yang akhirnya putus. Datang ke saya lagi, kok gimana, kapan menentukan kapan putus. Ada yang akhirnya udah selesai. Ada yang akhirnya menikah barusan, sukacita bagi saya gitu kan. Ketika sebelum menikah dia cerita pergumulannya, setelah menikah.
Tuhan saya bisa mendampingi mereka. Dan ketika tidak bisa mendampingi sangat tidak enak. Lalu kami ketika kumpul beberapa orang, ada satu anak pemuda yang belakangan terus ngomong, Koko, nanti Koko pindah kemana? Nanti Koko kalau saya lulus wisuda, Koko datang loh ya. Nah, beberapa langsung senggol-senggol dan ketawa. Koko harus datang ke wisudanya saya gitu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana? Saya kehilangan kontrol, kehilangan kendali. Saya teringat departemen ibadah yang saya pegang. Dengan segitu banyak armadanya kami bermimpi. Selama bertahun-tahun bikin LCS yang kedua gitu kan. Bikin LCS lagi yang kayak LCS dulu awal berdiri. Dan tahun depan ketika mau bikin, Tuhan siapa yang menemani mereka? Kemarin Selfie ada ngomong sama saya, dia yang koordinator para pelayan di LCS, dia bosnya. Dia ngomong, kok ada ini kok, tahun depan gak mau pelayanan lagi, berhenti. Karena Koroni pergi. Saya tanya sama dia, saya temui orang itu kenapa kok berhenti. Dia bilang karena Koroni yang temenin saya. Koroni yang dorong saya masuk pelayanan. Koroni yang sertai. Sekarang Koroni pergi saya gak mau pelayanan. Saya nggak ngomong ini benar ya, jangan ditiru loh ya. Cuma saya mau ngomong, akhirnya saya duduk di meja saya berdoa. Saya seolah-olah tuh dengan ngomong sama Tuhan, Tuhan sih nggak bisa Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan cuma ngomong gini, Ron, kalau sampai saat ini semuanya beres, kau pikir siapa yang pastikan beres? Di situ saya terdiam. Bukan saya, bukan timnya saya, jadi mari kita tobat sama-sama tim teman-teman ibadah. Bukan para penata layan, bukan karena kau juga. Tuhan cuma mau ngomong, karena saya yang pakai kalian, saya yang pastikan semuanya aman. Dan Tuhan saat itu kasih ngomong ke saya, udah, turun dari tahta. Saya yang pastikan semuanya aman. Saya yang jamin semuanya aman. Bapak saudara itu ceritaku. Apa ceritamu? Gambar kursi kosong munculin dong. Bapak saudara lihat di slide. Ada gambar kursi kosong. Tolong lihat kursi itu. Kursi itu kosong bukan karena nggak ada yang layak untuk duduk di sana. Kursi itu kosong karena seringkali kita nggak rela, kita masih nggak rela untuk turun dari kursi itu. Natal bukan soal apa yang kita kasih sama Tuhan. Tapi soal apakah kita itu mau berani berikan kendali hidup kita di tangannya Tuhan. Dan di hadapan kursi kosong itu, kursi kosong di hati kita masing-masing, mari kita jujur. Berapa lama kita menyebut Yesus itu Raja, tetapi remote kehidupan itu tetap kita yang pegang. Kita tetap pegang erat-erat. Kita sering ngomong Yesus itu Tuhan Raja atas hidupku, tetapi setiap keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, kita yang tentukan, kita yang pegang kendali. Kita bilang Tuhan pimpin hidupku masa depanku, tetapi ketika dia menyentuh wilayah yang paling kita cintai, hati kita gelisah. Seperti Kubilai, seperti Herodes. Natal ini mungkin Yesus gak ditolak dengan keras. Siapa sih yang menolak Yesus dengan keras? Tapi mungkin Natal ini dia hanya ditunda dengan halus. Kita gak ngomong jangan masuk Tuhan. Tapi kita berkata nanti dulu Tuhan. Aku masih ingin duduk sebentar di kursi ini. Dan mungkin kursi itu sudah terlalu lama kita duduki. Kursi yang membuat kita lelah, berpura-pura kuat. Kursi yang membuat kita takut kehilangan kontrol. Kursi yang seharusnya bukan milik kita. Saudaraku,
Yesus nggak datang untuk merebut kursi itu dengan paksa, dia nggak pernah lakukan itu. Berita Natal menunjukkan dia datang seperti seorang anak kecil yang menunggu hati yang rela menyerahkan. Ia tidak pernah mengetuk dengan ancaman, ia mengetuk dengan kasih dan sabar. Di momen Natal ini Tuhan gak bertanya seberapa baik hidup kita. Dia cuma tanya, apakah engkau mau turun dan membiarkan aku duduk di atas tahta hidupmu? Pertanyaan inilah yang diberikan untuk setiap engkau dan saya minggu ini. Tim Keller dalam bukunya Hidden Christmas, dia tulis, Natal itu menantang kita kembali untuk menempatkan siapa tokoh utama dalam kehidupan kita. Itu tema hari ini. Natal gak bicara soal kelahiran Yesus, tapi tentang siapa yang selama ini sedang kita pusatkan. Seringkali tanpa sadar dalam cerita hidup kita, kita tulis nama setiap kita sebagai tokoh utamanya. Yesus itu cuma peran pembantu, tokoh pendukung. Yang kita panggil kalau hidup kita sulit. Yang kita panggil muncul saat hidup kita banyak masalah. Yang kita cari sebut namanya kalau kita sedang dalam kesulitan, kita sedang dalam kesakitan. Yang kita mintai pertolongannya saat di hadapan kita itu gelap dan gak jelas kita mau melangkah kemana. Tetapi Natal dengan lembut, dia berkata cerita ini bukan tentangmu, bukan tentangku, tapi tentang dia. Dan Bapak Ibu Saudara, justru ketika Yesus kembali menjadi tokoh utama, sesungguhnya kita gak pernah kehilangan diri kita. Justru yang terjadi adalah kita menemukan siapa kita sebenarnya di dalam dia. Maka saya ajukan 3 pertanyaan. 3 bidang yang kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Di mana kita merasakan hal yang sama. Mungkin bukan lewat kata-kata yang besar, yang nyata, tapi lewat doa-doa kecil yang gak pernah kita ucapkan. Saat Tuhan bilang serahkan masa depanmu padaku, kita jawab, tapi Tuhan itu wilayah kerajaan saya. Saat Tuhan bilang ampuni orang tua, ampuni orang itu, kita jawab enggak Tuhan. Di kerajaan saya, dia tetap yang salah. Saat Tuhan bilang percayalah pada rencanaku, kita jawab enggak Tuhan, cara saya lebih logis, cara saya lebih menarik. Bapak Ibu Saudara, setelah semuanya ini mungkin kita sadar satu hal, mempertahankan tahta itu melelahkan. Menjadi raja atas hidup sendiri kelihatannya kuat, itu diam-diam membuat hati kita letih dan penuh dengan beban. Dan di titik kelelahan itulah Injil tidak datang dengan ancaman, melainkan dengan undangan. Karena itu di Matius 11 ayat 28 ayat 29, Yesus gak berkata serahkan tahtamu supaya hidupmu lebih rapi. Serahin tahtamu supaya hidupmu lebih beres. Supaya hidupmu lebih terjamin, enggak, Yesus enggak ngomong gitu. Yesus berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan bagimu. Mari kedudukan kepala kita berdoa.